Gunung api Dukono di Halmahera Utara sampai saat ini telah terjadi erupsi sebanyak 3 kali. Sejumlah pedagang kuliner akan menempati pusat kuliner baru di kota Ternate. Salam jumpa pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Maluku Utara hari ini, edisi 5 Juli 2025 bersama saya Sandi Sunarto. Beragam informasi menarik dan teraktual akan kami sampaikan untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan saudara, inilah Maluku Utara hari ini, selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Setelah terjadi erupsi dari Jumat kemarin, Gunung api Dukono di Halmahera Utara sampai saat ini telah terjadi erupsi sebanyak 3 kali. Kolom abu tertinggi yaitu 1.400 meter dari puncak yang terjadi sekitar pukul 5:54 waktu Indonesia Timur. Gunung api Dukono mengeluarkan abu vulkanik hingga lebih dari 1 km usai erupsi. Gunung api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara kembali mengalami erupsi dan menyemburkan abu vulkanik setinggi 1,4 meter dari atas puncak Sabtu pagi. Kementerian SDM, Badan Geologi, PVMBG, Pos Pengamatan Gunung api Dukono dalam keterangan resmi lewat pesan elektronik menunjukkan bahwa sampai saat ini telah terjadi erupsi di Gunung api Dukono sebanyak 3 kali, yaitu pada pukul 5:54 pagi, kemudian pada pukul 7:47 dan pada pukul 15:01 waktu Indonesia Timur. Saat ini Gunung api Dukono berada pada status level 2 atau waspada. Untuk itu masyarakat di sekitar Gunung api Dukono dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas mendaki dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km, serta mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin sehingga area landaan abu yang tidak tetap, dan direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung api Dukono untuk selalu menyediakan masker atau penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan. Masyarakat juga diingatkan agar selalu menerima atau mencari informasi dari sumber-sumber yang jelas dan terpercaya. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sejumlah pedagang kuliner akan menempati pusat kuliner baru di kota Ternate.
Pusat kuliner ini akan diresmikan pada Senin 7 Juli 2025 mendatang. Selain salah satu pusat kuliner yang berada di belakang Jatiland Mall yang dimiliki Ternate, pusat kuliner baru yang dinamakan Pusat Kuliner Jole Majiko akan menjadi salah satu destinasi baru di kota Ternate. Kawasan pusat kuliner Jole Majiko atau Tulang Ikan merupakan salah satu ruang publik baru yang dibangun pemerintah kota Ternate. Pusat kuliner akan ditempati oleh 36 orang pedagang kuliner usai diresmikan pada Senin mendatang. Para pedagang akan menempati 18 lapak yang baru saja dilakukan penataan oleh pemerintah kota Ternate di kawasan pusat kuliner yang berlokasi di Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate. Menurut Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoli, saat pertemuan bersama 36 pedagang kuliner pada Jumat sore kemarin, mengungkapkan pusat kuliner akan menjadi salah satu destinasi baru di Kota Ternate. Selain dari salah satu pusat kuliner yang berlokasi di belakang Jatiland Mall, Kelurahan Gamalama. Sekretaris Daerah juga menambahkan pemerintah berkomitmen akan mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah untuk membangun beberapa fasilitas yang belum tersedia seperti toilet, meteran listrik, dan saluran air dari PDAM. Saida Abu Bakar, salah satu pedagang kuliner yang namanya terdapat dalam 36 orang, akan menempati pusat kuliner baru, mengaku dirinya terpilih karena sebelumnya sudah berjualan di Jole Majiko. Dirinya menambahkan dengan adanya penataan baru ini, tempat kuliner semakin rapi, berbeda dengan sebelumnya yang belum tertata dengan baik. Maksudnya kita dapat jalan itu karena mungkin kita sudah sebelumnya sudah jalan lama ya di sini, jadi dibangun itu memang khusus untuk pedagang yang akan jalan di ini Jole Majiko. Tapi menurut saya sih bagus karena dia menata, jadi rapi, jadi tidak sembraut kayak kemarin-kemarin tuh kan. Kemarin-kemarin kan di sepanjang jalan ini kan ada yang maksudnya bikinnya berantakan gitu tuh, ada yang bikin tidak semua orang jualan. Jadi kalau sudah dibangun seperti ini, kalau semua jualan kan dia mungkin rame, bagus, dan kelihatan tertata gitu. Kalau merasa terbantu, iya karena dibangunkan yang sudah lebih higienis kan, lebih bagus. Jadi kan kita tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran gitu untuk bagusnya, karena sudah dibangun seperti ini kan nanti dia terkenal seperti di masyarakat yang belum pernah ke sini, belum pernah tahu di mana tuh kan, artinya seperti itu. Sekretaris Kota Ternate Rizal Marsaoli berharap para pedagang tetap menjaga kebersihan dan higienitas sehingga keunggulan yang dimiliki oleh destinasi bisa tetap terpelihara. Dirinya juga berharap kepada seluruh masyarakat Kota Ternate untuk menjaga dan merawat seluruh fasilitas yang ada di kawasan pusat kuliner Jole Majiko. Sementara Saida Abu Bakar berharap dengan adanya penataan baru, semoga ke depan lebih banyak pengunjung yang datang sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pedagang kuliner di lingkungan pusat kuliner Jole Majiko. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi seismisitas dan petir di wilayah Maluku Utara periode tanggal 27 Juni sampai 3 Juli 2025, serta jadwal terbit dan terbenam matahari periode tanggal 5 sampai 11 Juli 2025. Data ini kami terima dari Stasiun Geofisika Ternate.
Pemirsa Maluku Utara hari ini akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Mari bersiap-siap untuk menerima program baru dari Bapak Presiden Prabowo. Makan bergizi gratis. Program ini membantu anak-anak mendapatkan makanan bergizi tanpa membebani orang tua. Hah? Makan bergizi gratis? Kapan makanan itu datang ya? Kita tulis surat ke Presiden agar makan bergizi gratis cepat datang. Mak, makanan bergizi gratis mau datang di sekolah. Siapa yang beli makanan? Dengan makanan bergizi ini, kekuatan fisik mereka bertambah. Mereka bisa mengikuti kompetisi di provinsi. Hah? Makan bergizi bikin kota anak lebih cerdas. Hebat sekali! Beta yakin nanti kita punya generasi muda pasti pintar. Kalau sapi sudah laku dibeli, kita bisa punya uang untuk kawin. Awas ya, kau lupa dengan beta. Hasil bumi kita pasti dibeli. Dampak positif buat perekonomian lokal. Mereka cerdas, mereka sehat, dan tidak gampang sakit. Makanan bergizi gratis adalah janji Bapak Presiden Prabowo untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan. Dan ini adalah harapan jutaan anak Indonesia. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mendukung program ini. Pak, kira-kira daerah kita termasuk dalam program ini atau tidak? Pak Presiden tentu telah memikirkan. Beliau bukan bicara soal makan, tetapi beliau bicara soal masa depan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Presiden, saya bersama teman-teman sangat berterima kasih karena Bapak telah memikirkan kami dengan program makan bergizi gratis. MBG sudah datang, Jadi, kau kirim surat ke Pak Presiden. Belum, akan kuselesaikan. Kita harus berterima kasih karena sekolah kita sudah mendapat makanan bergizi gratis. Terima kasih, Bapak Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami di Maluku Utara hari ini dan kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, banyak masyarakat kini mulai sadar untuk menjaga kesehatan dan menerapkan gaya hidup sehat. Salah satunya yakni melalui rutin olahraga lari atau jogging yang dilakukan tiap pagi atau sore hari. Tapi tahukah pemirsa apa saja manfaat dari jogging? Berikut beberapa manfaat jogging bagi pemirsa. Jogging memang olahraga yang bisa dibilang sederhana dan murah. Tidak seberat olahraga lari, tapi manfaat jogging tak kalah penting bagi fisik dan mental. Jogging bermanfaat bagi kesehatan seperti meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga berat badan ideal, serta memperkuat otot dan tulang. Jogging termasuk aktivitas lari yang ringan dengan kecepatan lebih lambat dari olahraga lari yang lebih serius. Banyak orang memilih jogging karena mudah dilakukan, tidak memerlukan peralatan khusus, dan bisa dilakukan di berbagai lokasi seperti taman, jalan sekitar perumahan, atau lapangan. Olahraga ini juga baik untuk kesehatan jantung karena memperbaiki sirkulasi darah dan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular.
Jogging disebut lebih efektif dalam membakar lemak perut dibanding angkat beban karena gerakan yang konsisten dengan tempo yang sama selama beberapa waktu, namun pembakaran lemak dapat terjadi lebih lama. Pemirsa, berikut beberapa manfaat jogging bagi kesehatan. Yang pertama, meningkatkan kesehatan jantung. Rutin jogging dapat memperbaiki aliran darah dan memperkuat otot jantung, membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, serta menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Selain baik untuk jantung, jogging juga bermanfaat bagi kesehatan paru-paru. Saat berlari, paru-paru bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen tambahan bagi otot, yang pada akhirnya memperkuat paru-paru. Orang yang rutin berolahraga umumnya memiliki kemampuan lebih baik dalam menyerap oksigen dari paru-paru dan darah dibanding yang jarang berolahraga. Manfaat berikut, jogging dapat meningkatkan kesehatan imun. Dengan jogging setiap hari, dapat memperkuat respon tubuh terhadap penyakit sehingga membantu mencegah berbagai masalah kesehatan. Aktivitas jogging juga merangsang sirkulasi makrofag yang berfungsi melawan infeksi bakteri dan virus. Dengan rutin melakukan jogging, tubuh akan lebih bugar dan tidak mudah jatuh sakit. Manfaat yang tidak kalah penting dari jogging adalah membantu menurunkan berat badan. Jogging menjadi pilihan efektif bagi pemirsa yang ingin menurunkan berat badan. Selama berjogging, tubuh membakar kalori dan lemak, membantu proses penurunan berat badan, serta meningkatkan metabolisme. Menurut para ahli kesehatan, jogging selama 30 menit dapat membakar sekitar 300 kalori. Nah pemirsa, itulah beberapa manfaat jogging yang dapat dilakukan di pagi atau sore hari. Jika pemirsa ingin hidup sehat, mulailah dengan melakukan jogging yang memang sederhana dan murah, namun memiliki manfaat yang banyak. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Hingga 10 Juli 2025 bahwa secara umum untuk 1 minggu ke depan masih berpotensi terjadi adanya hujan lebat yang terjadi di semua kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Juli 2025 potensi hujan lebat kami prediksikan hanya terjadi di wilayah seperti Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, dan Kepulauan Taliabu. Kemudian setelah tanggal 3, ya tanggal 4 hingga tanggal 10 kami prediksikan hujan lebat terjadi secara merata di seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Kondisi ini memang diakibatkan oleh adanya faktor musim peralihan yang sedang terjadi saat ini dari peralihan musim hujan menuju ke musim kemarau, sehingga memang ketika musim peralihan ini terjadi maka rentan dan rawan terhadap potensi cuaca ekstrim dan potensi bencana hidrometeorologi. Kemudian untuk wilayah perairan sendiri kami melihat adanya potensi kenaikan kecepatan angin dan sekaligus memberikan dampak pada ketinggian gelombang yang cukup tinggi khususnya di perairan bagian selatan seperti perairan menuju Bacan, Obi, perairan menuju Mangoli, Sanana, dan Pulau Taliabu. Sehingga kami himbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat yang mendiami wilayah pesisir untuk berhati-hati mewaspadai adanya potensi cuaca ekstrim dan potensi gelombang tinggi di wilayah-wilayah yang sudah kami sebutkan.
dan untuk bisa memetakan potensi bencana di lingkungan masing-masing serta melakukan mitigasi secara mandiri untuk mencegah adanya dampak yang masif dari kondisi cuaca ekstrim yang akan terjadi di minggu ini. Semoga masyarakat Maluku Utara selalu dalam lindungan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Henry Nanlohi, Andi Ihsan, TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti sejumlah informasi dari segmen Klik Sulampah, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kita awali informasi dari Sulawesi Selatan, pemirsa. Momen libur sekolah dimanfaatkan keluarga untuk menikmati waktu berkumpul bersama dengan mengunjungi tempat wisata seperti Leang Lonrong yang menjadi tempat wisata favorit di Sulawesi Selatan. Lokasi wisata permandian yang menyuguhkan kesejukan alam, yakni permandian Leang Lonrong di Desa Panaikan, Kecamatan Minasa Tekne, Kabupaten Pangkep, yang selalu ramai dikunjungi saat momen libur panjang. Permandian ini menjadi tempat wisata favorit karena tempatnya yang menyuguhkan keindahan panorama alam hijau dan sejuk, seperti Gunung Karts yang menjulang tinggi. Lokasinya terletak kurang lebih 5 km dari Jalan Poros Makassar, Pangkep. Keberadaan sumber mata air dari dalam gua yang mengalir melalui celah bebatuan alami menjadikan lokasi ini jadi wisata istimewa untuk dikunjungi. Ribuan warga dari berbagai daerah biasanya di hari libur memanfaatkan momentum ini untuk bersantai bersama kerabat dan keluarga. Dari Maros ya ke sini buat apa? Mandi sama teman-teman. Karena airnya enak. Enak ya? Yeah. Ini sudah berapa kali datang ke sini? Sudah beberapa kali. Karena nyaman. 3.000 per orang. Itu termasuk mahal tidak atau murah? Tidak. Murah ya? Iya, murah. Karena enak saya Kak, karena di sini tuh makanannya murah-murah, terus airnya bersih juga. Selain tempatnya dengan pemandangan asri, untuk masuk pun pengunjung tak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Cukup dengan Rp3.000 per orang. Pengunjung bisa mendapatkan suasana liburan yang berbeda dari tempat wisata lainnya. Fahria Fahri, TVRI Sulsel melaporkan. Masih dari Sulawesi Selatan, pemirsa, pasca insiden ledakan bom ikan yang terjadi di Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba yang menewaskan seorang perempuan. Personil Direktorat Pol Air Polda Sulawesi Selatan intensif melakukan patroli laut untuk mencegah kejadian serupa. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan terhadap berbagai tindakan pidana maritim, terutama penggunaan bahan peledak oleh nelayan yang membahayakan keselamatan jiwa serta merusak ekosistem laut. Patroli rutin ini melibatkan 4 personil dengan menggunakan kapal patroli menyisir titik-titik rawan untuk memastikan tidak ada praktek ilegal yang merusak kelestarian laut. Dalam patroli tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal nelayan. Meski tidak ditemukan bahan peledak, namun imbauan terus disampaikan kepada nelayan agar tidak menggunakan bom ikan sebagai alat tangkap. Komandan Polairit Pelabuhan Bulukumba, Bribka Afriansyah Sambo menjelaskan, patroli ini difokuskan di sekitar perairan Kajang, Herlang, dan Bira sebagai langkah cepat pasca ledakan yang terjadi beberapa waktu lalu. Kami melakukan patroli di sekitaran Kajang Bulukumba pasca terjadinya ledakan bom yang meledak di Desa Kajang. Kami memastikan untuk tidak adanya bom yang terjadi di laut untuk mengganggu atau merusak ekosistem laut.
Bribka Afriansa Sambo mengatakan patroli laut akan terus ditingkatkan di wilayah perairan Bulukumba untuk memastikan tidak ada lagi praktik pengeboman ikan yang dapat mengancam nyawa serta merusak keseimbangan ekosistem laut. Dari Kabupaten Bulukumba, Mustari Pardi melaporkan. Demikian informasi dari segmen Klik Sulampa. Pemirsa, berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang berlaku besok hari Minggu 6 Juli 2025. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Saya Sandi Sunarto dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan berikut kami mengajak Anda untuk menyaksikan program acara Anak Indonesia. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.